Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Hakim. NIM saya 52020064. Kelas DI 2, jurusan Desain Interior. Di sini saya akan mempresentasikan konsep perancangan one room apartemen Studio Desain Interior 3. Beberapa yang saya ingin bahas. Yang pertama ada deskripsi proyek, deskripsi user, deskripsi pengguna. Yang kedua, konsep perancangan. Yang ketiga, zoning dan blocking. Dan yang terakhir, perspektif. Lanjut saja ke yang pertama, profil user atau profil pengguna. Di sini saya mengambil user yang bernama Reynold Purnomo atau biasa disebut Chef Reynold. Umur Chef Reynold ini 27 tahun, jenis kelamin laki-laki. Agama, mohon maaf ini ada kesalahan. Agama Kristen. Berat badan dan tinggi badan 67 kg, 178 cm. Profesi sebagai seorang chef tentunya, koki profesional, hobi memasak, olahraga, traveling. Warna kesukaan, menyukai warna-warna monokrom, warna-warna soft, warna-warna netral. Selanjutnya ada karakteristik user. Chef Reynold ini seorang yang humble tentu, cool, murah senyum dan baik hati, tidak sombong tentunya. Terus selanjutnya ada tabel aktivitas fasilitas. Tabel aktivitas fasilitas ini adalah salah satu aktivitas user dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ada fasilitas user ini juga, ada fasilitas ruangnya juga. Bangun tidur dari mana? Dari kamar mandi, misalkan private, bersifat private. Fasilitasnya ada kasur, dipan, bedside table. Ini sampai aktivitas yang berada di apartemen. Ada juga aktivitas yang di luar apartemen. Itu saya tidak dimasukkan ke dalam tabel aktivitas ini. Selanjutnya, pada studi image. Studi image ini, yang atas ini saya ambil dari referensi dari Google. Dan yang bawah ini saya hasil render perancangan one room apartemen. Ada sofa, sebelumnya ada dipan, ada kasur, ada kitchen set juga, ada bedroom, walk-in closet. Saya memikirkan secara matang bagaimana sih kecocokan antara user dengan keinginannya juga. Selanjutnya ada konsep perancangan tema atau penggayaan, kriteria bentuk, kriteria material, warna. Nah, kita ke penggayaan terlebih dahulu. Nah, saya mengambil penggayaan Skandinavian. Kenapa Skandinavian? Karena Skandinavian menurut saya sangat cocok untuk Chef Reynold. Karena Skandinavian itu kan terlihat simpel tapi elegan. Dari kriteria bentuknya juga saya mengambil geometri, ada persegi dan lingkaran. Kenapa saya menggunakan geometri? Karena saya melihat dari salah satu dessert yang dia pakai, yang dia buat. Karena kan dia terkenal dengan dessert, the king of dessert.
Rata-rata dessert yang dia buat berbentuk geometri lingkaran dan juga persegi. Makanya saya memasukkan kriteria bentuk ini. Nah, untuk kriteria material, Skandinavian ini saya mengambil banyak referensi yang saya lihat lebih ke banyak perpaduan antara kayu. Bahkan ada steelnya juga tapi sedikit, tetapi saya memasukkan. Tetap ketika kalau rangka juga menggunakan rangka tentunya besi hollow. Tetapi keseluruhan kebanyakan memakai kayu. Nah, untuk kriteria warna, saya menggunakan warna-warna netral. Bukan saya mencari aman, tetapi emang warna-warna netral ini emang masuk sekali ke dalam penggayaan Skandinavian. Contohnya seperti warna hitam, warna putih, abu-abu, coklat, krem. Saya kebanyakan memakai warna putih dan juga coklat. Coklat lebih ke krem sih, warna-warna kayu gitu. Ada kriteria penghawaan. Kriteria penghawaan ini dibuat bukaan ruang yang cukup lebar pada one room apartemen. Seperti sliding door yang ada di bagian balkon juga kan. Ada beberapa jendela hidup dan jendela mati juga. Membantu udara dari luar masuk ke dalam. Dan ada juga tambahan seperti penghawaan buatan seperti AC. Saya menggunakan AC split di bagian living room dan juga mezzanine. Nah, untuk pencahayaan, konsep pencahayaan pada one room apartemen ini terdapat sumber cahaya alami dan juga buatan. Pada apartemen ini dibuat jendela mati yang cukup besar agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam. Begitu juga sumber cahaya buatan yang dapat digunakan dan tingkat kecerahannya yang sudah diatur dengan kebutuhan ruang-ruang. Ada beberapa warna-warna lampu juga yang saya mainkan di bagian dapur, di bagian living room dan juga mezzanine. Selanjutnya kriteria keamanan. Nah, pada apartemen ini saya gunakan sistem keamanan hanya berdua saja di bagian pintu masuk. Yang pertama ada door viewer untuk melihat ketika ada yang mengetok pintu dari luar, kita bisa melihat terlebih dahulu siapakah yang berada di luar. Karena kan apartemen itu lebih ke private sih. Menurut saya memang jarang orang yang keluar masuk gitu. Dan ada juga pintu masuknya juga saya menggunakan pin biar aman, lebih safety gitu. Agar orang lain, orang asing tidak dapat dengan mudah. Untuk selanjutnya ada zoning blocking. Kita bahas zoning terlebih dahulu. Ada beberapa zoning seperti bedroom, kitchen di daerah belah kiri, di daerah kiri ada dining room, living room, foyer. Nah, untuk lantai mezzanine saya ada workspace, bedroom, dan juga walk-in closet. Nah, untuk blocking kebanyakan lebih ke service. Kenapa? Karena Chef Reno itu kan seorang pemasak, seorang koki yang tentunya kebanyakan dia berada di dapur. Makanya saya mengambil lebih banyak space dapur. Tetapi tetap saja tempat ruang istirahat seperti mezzanine. Di mezzanine kan ada bedroom. Workspace itu lebih besar, lebih luas. Selanjutnya ada yang terakhir perspektif. Ini ada beberapa contoh ini. Sudut pandang yang saya ambil dari perspektif. Yang pertama ada ini living room ya, tentunya di belah kiri ada balkon, ada sliding door yang cukup besar dan juga penghawaan yang juga lumayan. Ya. Nah, di antara foyer dan juga living room saya memberikan partisi dari bahan multiplex dan juga kayu pinus. Multiplex ini saya finishing menggunakan HPL.
Ada juga bahan yang saya ambil yang katanya lebih alternatif lain antara daripada multipack, yaitu blockboard. Itu lebih bagus juga soalnya. Ini treatment yang saya ambil dari sebuah makanan, sebuah dessert yang diciptakan oleh Chef Reno. Selanjutnya ada mezzanine yang atas ini, bedroom walk-in closet yang saya ambil view dari tangga masuk. Selanjutnya ada bedroom, kamar mandi. Tidak terlalu luas, namun lumayan untuk seorang yang tinggal di apartemen sendirian. Selanjutnya ada ini, walk-in closetnya lebih dekat. Sudut pandang yang berbeda dari yang tadi. Ini bahannya menggunakan blockboard 15 mili, finishing HPL putih yang dalam. Untuk yang luar saya menggunakan finishing HPL motif kayu. Ya. Dan juga ceiling dari mezzanine ini, ceiling keseluruhan itu menggunakan wood plank dari bahan kayu solid pinus. Dan juga lantai parket kayu jati natural. Kenapa saya memakai warna natural? Karena jati kan kebanyakan warna-warnanya gelap. Nah, saya ambil warna natural agar warna-warnanya muda, cantik. Untuk pencahayaannya saya menggunakan downlight. Ceiling lamp ini ada yang di bawah ada hanging lamp. Yang di WC ada downlight juga. Terus ada bedside table, di atas bedside table ada hanging lamp dan lampu tidur. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kelalaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.